Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku. Ya, resensi buku ini saya lakukan karena baru 2 hari dilantik presiden dari Angkatan Bersenjata. Ya, ini pas ada buku menarik yaitu tentang perang Panglima siapa, mengkhianati siapa. Kita tahu ya Jenderal Wiranto dan Jenderal Prabowo seperti ini mengadu kepada kedua kepala tangan ya bersaing di masa reformasi. Ya, hanya sebagai pengantar saja, buku ini menceritakan 3 hal ya. Mengapa Wiranto tidak memanfaatkan Super Semar 98 untuk mengambil alih kekuasaan. Yang kedua, menyingkap misteri dokumen bulak rantai dan deklarasi Bappenas. Dan yang ketiga, menguak keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 98. Nah, ini judul bukunya. Tapi kenyataannya adalah Prabowo menjadi presiden. Ya, itu yang kalau dalam aspek sejarah kita tidak tahu siapakah yang membuat rame di 98. Nah, ini ada 2 tokoh, Wiranto atau Prabowo. Tapi saya tidak membahas bagaimana itu karena bukan ranah kami ya. Tapi yang jelas sekarang presiden yang telah dilantik adalah Prabowo. Dan Prabowo ini bisa menjadi contoh ya, bahwa berusaha berapa kali mulai dari sejak pencalonan sebagai wakil presiden masa Megawati, kemudian 2 kali mencalonkan sebagai presiden, dan yang keempat menjadi presiden ini. Jadi 4 kali mencalonkan menjadi pemimpin bangsa ini. Nah, sedikit kami bacakan ya, buku ini terbit pada tahun 2007 ya, dengan penerbit Galang Press. Ya, kalau 97 awal reformasinya 98, 99 terjadi sidang istimewa, berarti buku ini 9 tahun diterbitkan. Sekarang 9 tahun sejak reformasi dan sekarang sudah 20 tahunan lebih ya. Jadi sudah masuk sejarah karena sudah 30 tahun yang lalu peristiwanya itu. Ya, ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan. Ya, bacakan maklumat dalam buku ini ya. Di antara pucuk senjata yang memuncratkan darah, di antara buku putih yang menatahkan harga diri. Ya, bedanya kalau senjata itu memuncratkan darah, kalau buku putih itu menatahkan, ya, mengukir ya, harga diri. Pena ini berbicara, tak diantara ke semua hasrat ini bersatu. Apa yang kau cari Panglima? Ya, ini apa istilahnya pembuka dari buku ini. Buku ini menarik untuk diketahui untuk kalangan banyak ya. Saya hanya mengungkap sedikit tentang bagaimana awal mula reformasi ini memang berseteru antara Prabowo dan Wiranto di dalam masa-masa reformasi. Semua punya kedekatan. Wiranto dekat dengan Soeharto karena sudah menjadi jenderal dan menjadi orang terdekatnya waktu itu sebagai pangti ya, atau apa namanya di sini, yaitu orang tertinggi di ABRI itu ya. Ya, kemudian Prabowo adalah orang yang terdekat dengan Soeharto karena menantu dan besar sekali.
Nah, itulah awal dari cerita ini. Untuk kami bacakan di pengantarnya ya. Jadi sangat menarik, sampai sekarang misteri seputar peristiwa Mei 98 masih belum terkuak bersih. Kita masih diliputi tanda tanya apa yang sejatinya terjadi di seputar pergantian kekuasaan Soeharto kepada Habibie. Ketika itu, mengapa Prabowo sebagai pangkostrat memberangkatkan pasukan yang disebut-sebut liar ke istana dan kediaman Presiden Habibie? Mengapa Habibie begitu panik mendengar laporan tentang pergigiran pasukan liar itu dan kemudian memecat Prabowo? Mengapa pula Wiranto sebagai Panglima ABRI mesti jelas melihat pola tingkah anak buahnya yang show of force pula? Benarkah Soeharto berada di balik semua itu? Nah, ini sejak saat itu memang Habibie itu memecat Wiranto, memecat Prabowo, dan Wiranto itu menjadi orang terdekat di Habibie itu. Sebentar kita letakkan dulu persoalan dalang. Siapa yang menggerakkan, kita pindahkan perhatian pada permainan itu sendiri, pada siapa yang bermain dalam persoalan itu. Dan pilihan perhatian jatuh pada dua sosok yang sangat mencolok saat itu, yakni Wiranto dan Prabowo. Memang waktu reformasi kita lihat, ya itu memang Wiranto dan Prabowo sangat menonjol sekali dalam peristiwa itu. Sehingga nanti siapakah ya, sebenarnya yang sangat berperan di dalam menyelesaikan peristiwa reformasi tersebut dan siapakah yang memanfaatkan peristiwa tersebut. Tapi faktanya memang setelah reformasi Prabowo menghilang ya. Wiranto jaya waktu itu. Nah, kemudian ada pencalonan presiden. Wiranto mencalonkan juga presiden dan Prabowo malah menghilang. Kita bacakan sebuah alinea. Pada tahun 1989, ya 10 tahun sebelum reformasi, Prabowo melalui Kiflan Zain mengusulkan Wiranto untuk menjadi ajudan presiden. Sebenarnya Kiflan Zain juga tidak cocok dengan Wiranto, soalnya Wiranto pernah meninggalkan menjadi komandan batalion pada tahun 1985. Toh Wiranto kemudian diangkat menjadi ajudan presiden. Jadi sebenarnya ada 3 nama yang sangat menarik di situ ya. Ada Kiflan Zain, ada Wiranto, ada Prabowo. Nah, itulah sekelumit peristiwa-peristiwa yang menarik di dalam reformasi itu. Maka ada sebutan yang disebut dengan ABRI hijau dan ABRI merah putih ya, ini sebutan waktu itu. Perang dingin di antara ya atau sebelum sidang umum MPR 88 awal tahun 1990-an muncul 2 kubu kalangan militer. Ya, waktu itu istilahnya adalah ABRI hijau dan ABRI merah putih. Nah, dan itu saat itu ramai sekali. Ada nama Edi Sudrajat, ada nama Tri Sutrisno, ada nama Hersudino Hertas, dan lain sebagainya. Nah, itulah tapi yang muncul kemudian berkubu-kubu ya. Tapi berkubu-kubunya ABRI mungkin ya hanya untuk Indonesia ya, tidak sampai perang antar, itu hanya perang antar karir di dalam ABRI sendiri. Kemudian ada istilah ya Mr. Whiskey. Ini nanti kami bacakan juga alinea yang kenapa ada istilah whiskey ini ya. Kami bacakan di sebuah alinea juga. Baik Prabowo dan Wiranto kemudian memiliki bargaining power sendiri-sendiri. Muncul 2 klik yang cukup kental, yaitu kelompok Wiranto yang ingin reformasi atau perubahan yang bertahap, pelan-pelan, dan kelompok Prabowo yang juga bicara ingin melaksanakan perubahan, tetapi di balik itu Prabowo tetap bertekad melindungi kepentingan keluarga besar
cendana. Jadi sebenarnya orang dekat semua, Wiranto juga dekat dengan Soeharto, Prabowo juga dekat Wiranto. Jadi keluarga cendana ini kan diwakili oleh Prabowo yang memang dekat dengan cendana karena keluarga cendana. Tapi Wiranto dekat dengan cendana karena sebagai ajudannya. Tapi ini sangat besar sekali dalam persaingannya itu. Tapi secara kepangkatan ya masih jauh ya. Tahun 99 saat mutasi besar-besaran terjadi TNI, Mabes TNI, dan TNI Angkatan Darat terjadi perubahan komposisi yang memunculkan dominasi warna-warni kelompok poros tengah. Sekitar 20 peristiwa tinggi ya atau sekitar 20 perwira tinggi berpangkat Letnan Jenderal, Mayor Jenderal, Brigadir Jenderal dimutasi sesuai kebijakan yang mengutamakan sistem proporsional. Maka peristiwa-peristiwa demikian ya memunculkan kelompok-kelompok yang kurang puas di dalam peristiwa-peristiwa mutasi tersebut. Nah, ada yang meramalkan dalam 10 hingga 20 tahun tak mudah bagi seorang perwira ya di dalam kasat tersebut untuk berkarir secara normal atau maka muncul nama-nama Jamarika Niago, Subagio HS, nah dan seterusnya ya masa-masa Habibie muncul perubahan-perubahan yang sangat besar sekali. Nah untuk itu maka kemudian bertahap lagi masa Gus Dur ada perubahan-perubahan juga ya muncul nama Tiasno yang mengimbangi pengaruh Wiranto di tubuh angkatan bersenjata. Memang serba sulit bagi Tiasno untuk mengimbangi kekuatan Wiranto. Dan sampai sekarang Wiranto zaman Jokowi juga masih sangat berperan sekali di dalam berantika politik kenegaraan. Nah, ini. Prabowo juga aktif dalam kabinet Jokowi dan sekarang jadi Presiden RI. Artinya Wiranto, Prabowo ini memang orang yang kuat. Masa reformasi juga dua orang itu sangat kuat. Sampai sekarang masih sangat kuat. Toh menyingkir klik Wiranto tak berhenti sampai Wiranto benar-benar dicopot oleh Gus Dur. Namun penjelasan resmi tentu saja lagi-lagi akan membantah poros mutasi TNI sudah ada prosedur dan mekanisme yang baku, ya ujar Tiasno. Tapi buktinya Tiasno dan Wiranto di dalam politik lebih bertahan Wiranto ya. Wiranto sampai masa-masa akhir ini masih sangat berperan sekali. Nah itu. Kita bacakan lagi ya, yaitu ada nama Kiflan Zain. Nah ini salah satu orang dekatnya Prabowo juga. Hitung-hitungan kekuatan antara Wiranto dan Prabowo, kelompok Wiranto ya, dan Susilo Bambang Yudhoyono pernah dipetakan untuk menguasai Mabes ABRI di Cilangkap. Sedangkan kelompok Prabowo, yaitu Subagio, Prabowo, Mudi Safri, dan Zaki akan menguasai Mabes Angkatan Darat di Medan Merdeka Utara. Maka ya waktu itu Wiranto bisa menguasai ya, di luar Jawa, tapi Prabowo menguasai di Jawa itu. Jadi sampai sekarang ada nama itu yang masih melekat. Bahkan Syafri Samsudin sekarang menjadi menteri. Nah, itu kan dekat mulai sejak zaman reformasi itu. Nah, ini jadi sangat kental sekali. Jadi ternyata orang-orang yang dekat dengan Prabowo masa reformasi sampai sekarang masih sangat dekat. Maka orang sipil yang sangat dekat dengan Prabowo juga Fadlizon masuk dalam kabinet. Ini juga sudah akrab sejak tahun 98. Nah, ini kami bacakan mengapa Fadli itu dekat dengan Prabowo. Fadli itu menulis buku ya. Ini saya bacakan.
Menurut Fadli, Prabowo sendiri tak begitu suka buku seperti yang diterbitkan olehnya waktu itu ya, oleh Wiranto ya. Kiflan sendiri mengaku sudah 4 tahun tak bertemu Prabowo ya, walaupun teman dekat tapi sudah lama tak ketemu. Bahkan Prabowo pernah curiga dia telah memihak ke Wiranto karena menggerakkan Pam Swakarsa. Ya dulu pernah ada istilah Pam Swakarsa ini saling curiga ini bentukan Prabowo ya, kemudian Kiflan Zain itu dianggap ini pro Prabowo atau pro Wiranto. Nah, walaupun di dalam sketsa gambarnya itu Kiflan Zain itu orang Prabowo gitu ya. Nah, menurut Fadli buku karya dia dan juga Kiflan sengaja diterbitkan sebagai tandingan Wiranto. Nah, Wiranto menerbitkan buku, Fadlizon juga menerbitkan buku. Ya. Bersaksi di tengah badai, buku yang ditulis Wiranto yang sebelumnya bercerita tentang peristiwa 98. Nah, ini untuk pencalonan sebagai presiden waktu itu ya butuh pengakuan masyarakat, menulis buku itu. Dan Fadlizon juga menulis buku sehingga ada persaingan di dalam opini publik ya. Jadi artinya Fadlizon mengikuti Prabowo sejak muda ini. Nah, itulah politik saat ini. Maka sudah sangat jelas kalau Fadlizon menjadi menteri karena dia menjadi ibaratnya pemikir dan ajudan secara sipil, pengetahuan dan lain sebagainya, mengikuti Prabowo terus. Ada Syafri Samsudin juga begitu, mengapa jadi menteri meskipun ada menteri yang masih muda sekali, ada menteri yang sangat tua, nah begitu. Nah, baik, itu yang bisa kami sampaikan dalam resensi buku kali ini. Besok bisa dilanjutkan halaman berikutnya ini karena sangat menarik untuk di